Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Rizky Pratama, Yolanda Ayu Saputri, dan Yuda Adi Pratama dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep-konsep pengelolaan basis data di dalam SIG atau Sistem Informasi Geografis. Adapun bahasan yang akan kami jelaskan terkait dengan konsep-konsep pengelolaan basis data di dalam SIG, yaitu yang pertama, SIG sebagai basis data, yang kedua, konsep basis data dalam SIG, yang ketiga, sistem manajemen basis data, dan yang keempat, model basis data relasional dalam SIG. Baik, untuk penjelasan yang pertama yaitu tentang SIG sebagai basis data. Pada awalnya, pengembangan masing-masing perangkat lunak dimulai dari nol dengan menggunakan tools yang cukup terbatas baik jumlah maupun kemampuannya, sistem operasi dan compiler untuk bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan tools SIG pada saat itu. Pada masa itu juga belum banyak bahan pustaka yang powerful dan lengkap atau standar terkait yang tersedia dan dapat diakses secara penuh oleh publik. Dengan demikian, kemungkinan besar semua fungsional sistem SIG dikembangkan sendiri oleh development timnya yang ahli di bidang masing-masing. Namun seiring dengan kemajuan sifat keterbukaan, pemikiran yang arah ke knowledge sharing dan juga konsep open source yang melanda di bidang teknologi informasi, maka pada saat itu perangkat lunak SIG sudah dapat dikembangkan dengan dukungan standar-standar terkait termasuk konsep dan implementasi terhadap sistem manajemen basis data dan beberapa algoritma spasialis yang powerful dan sudah tersebar secara luas. Pengembangan sistem SIG yang telah mendapatkan dukungan DBMS dapat dijelaskan dengan beberapa fakta berikut. Yang pertama yaitu, biaya pengadaan DBMS telah mendominasi secara garis besar biaya keseluruhan perangkat lunak sistem-sistem termasuk SIG. Yang kedua, DBMS banyak memiliki fungsi-fungsi yang diperlukan oleh sistem perangkat SIG sehingga sangat mendukung untuk pengembangan basis data. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang konsep basis data dalam SIG. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa SIG atau Sistem Informasi Geografis tidak dapat terlepas dari yang namanya basis data. Karena SIG sendiri memerlukan data yang disimpan di dalam basis data spasial di mana data atribut terdapat di dalamnya. Selain itu, semua perangkat SIG juga secara inheren telah dilengkapi dengan kemampuan dalam mengelola basis data. Konsep basis data yang terdapat dalam SIG yaitu terdiri dari yang pertama, basis data, yang kedua, view basis data, yang ketiga, enterprise, yang keempat, skeleton tabel, yang kelima, kamus data, dan yang keenam adalah aplikasi. Konsep yang pertama yaitu adalah basis data. Dari sudut pandang sistem basis data, dapat dimaknai sebagai kumpulan tabel-tabel atau bahkan file yang saling berelasi satu sama lainnya. Sementara itu, dari sisi manajemen, basis data dapat dipandang sebagai kumpulan data yang memodelkan aktivitas-aktivitas yang terdapat di dalam enterprise-nya. Secara umum, basis data juga mengandung pengertian sebagai kumpulan data non-redundant yang dapat digunakan bersama oleh sistem-sistem yang berbeda, atau dengan kata lain, basis data adalah kumpulan data non-redundant yang saling terkait satu sama lainnya. Baik, penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Rizky Pratama. Selanjutnya, keuntungan dari basis data. Yang pertama, mereduksi keberadaan duplikasi data atau minimum redundansi data yang pada gilirannya akan mencegah datangnya masalah inkonsistensi dan isolasi data. Yang kedua, mudah dikembangkan lebih lanjut baik struktur maupun dimensinya. Yang ketiga, memperoleh kemudahan, kecepatan, dan efisiensi atau data sharing dan availability, akses atau pemanggilan data. Yang keempat, mendapat potensi fasilitas penjaga integrasi
integrasi data. Yang kelima, menyebabkan data menjadi self-documented dan self-descriptive dengan kehadiran metadata yang bersangkutan. Dan yang terakhir, dapat mereduksi biaya pengembangan perangkat lunak aplikasi terkait serta meningkatkan faktor keamanan data atau security. Selanjutnya, view konseptual, di mana merupakan cara yang utama untuk administrator basis data atau DBA membangun dan mengelola basis datanya. Terdiri atas level fisik, level konseptual, dan level view, di mana level fisik merupakan tingkatan terendah di dalam abstraksi data yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya datanya tersimpan. Yang kedua, level konseptual merupakan data apa saja yang sebenarnya atau secara fungsional disimpan di dalam basis data beserta hubungan antar entitas yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga, level view merupakan tingkat tertinggi. Pada level ini, para penggunanya mengenal struktur data yang sederhana dan sangat berorientasi pada pengguna yang bersangkutan semata. Selanjutnya, enterprise. Enterprise merupakan bagian dari dunia nyata atau objek yang dianggap penting dan dimodelkan menggunakan basis data. Bentuk enterprise dapat berupa badan hukum atau individu yang menjalankan tugas-tugasnya sehubung dengan aktivitas sehari-hari, sehingga dapat dikatakan enterprise adalah objek-objek penting, organisasi, atau proses yang bekerja pada suatu sistem atau bahkan sistem itu sendiri. Seperti apotik juga merupakan sebuah enterprise di mana tugas-tugasnya antara lain melibatkan pembelian bahan baku, racikan, dan penjualan obat. Selanjutnya, enterprise rules. Enterprise rules adalah aturan-aturan yang digunakan untuk mendefinisikan hubungan-hubungan antara suatu entity set dengan entity set lainnya, beserta operasinya atau prosedur atau fungsi yang dapat dikenakan terhadap entity set yang bersangkutan. Dengan kata lain, enterprise rules adalah aturan-aturan yang dipakai untuk menegaskan hubungan antar entity set dalam suatu basis data. Enterprise rules yang berlaku pada suatu basis data bisa jadi tidak berlaku pada basis data lainnya. Setiap basis data memiliki enterprise rules tersendiri yang cenderung bersifat unik. Selanjutnya, skeleton table, yaitu sekumpulan tabel-tabel yang menjelaskan hubungan antar kumpulan entitas yang digunakan dalam suatu enterprise. Tabel-tabel ini disajikan dengan menggunakan nama tabel-tabelnya beserta atribut atau field yang dimilikinya. Hubungan antar tabel ini dapat diketahui dengan melihat atribut-atribut kunci, primary key atau foreign key yang terdapat dalam masing-masing tabel. Biasanya, primary key diberi notasi garis bawah atau underscore, sedangkan foreign key diberi tanda garis bawah dan miring, underscore, dan italic. Selanjutnya, kamus data, di mana setelah skeleton table-nya dibuat, maka didefinisikanlah kamus data yang bersangkutan atau data dictionary. Dengan adanya kamus data ini, maka spesifikasi atau nama atribut entitas yang sering kali dituliskan secara singkat dapat didokumentasikan secukupnya. Selanjutnya, aplikasi. Aplikasi atau program merupakan kumpulan tugas khusus yang akan dijalankan pada enterprise yang bersangkutan, baik secara otomatis maupun semi-otomatis. Adapun contoh aplikasi yang dimiliki oleh enterprise yaitu perusahaan telekomunikasi menentukan lokasi di mana saja rumah kabel atau distribution point yang masih dapat melayani sambungan telepon ke pelanggan baru yang posisinya diketahui. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Yuda Adi Pratama. Terima kasih moderator. Saya Yuda Adi Pratama akan menjelaskan tentang sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data adalah perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses basis data dengan cara praktis dan efisien.
Sistem manajemen basis data dapat digunakan untuk mengakomodasi berbagai macam pemakai yang memiliki kebutuhan akses yang berbeda-beda. Sistem manajemen basis data mempunyai fitur-fitur yaitu keamanan, independensi, konsekuensi data sharing, integritas, pemulihan, kamus atau katalog sistem, dan perangkat produktivitas. Sistem manajemen basis data mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sistem manajemen basis data yang pertama yaitu mengurangi duplikasi data atau data redundasi. Yang kedua, menjaga konsistensi dan integritas data. Ketiga, meningkatkan keamanan data. Keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan data. Dan kelima, meningkatkan produktivitas para pengguna data. Kekurangan sistem manajemen basis data ini yaitu memerlukan suatu skill tertentu untuk bisa melakukan administrasi dan manajemen database agar dapat diperoleh struktur dan relasi data yang optimal. Harga sistem manajemen basis data yang handal biasanya sangat mahal. Kebutuhan akan sumber daya biasanya cukup tinggi. Konversi dari sistem lama ke sistem basis data terkadang sangat mahal dan diperlukan pula biaya pelatihan. Apabila sistem manajemen basis data gagal menjalankan misinya, maka tingkat kegagalan menjadi lebih tinggi karena banyak pengguna yang bergantung pada sistem ini. Model basis data relasional dalam JIS. Model basis data relasional dalam JIS dibagi menjadi 3, yaitu model hierarki atau model pohon, model jaringan, dan model relasional. Model basis data relasional dalam SIG mempunyai macam-macam perintah database. Yang pertama, bahasa definisi data, bahasa manipulasi data, dan data query language. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.